11 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Erina Aprilia Permata dari kelas 11 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Herul Ahmad dari kelas 11 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Rahayani dari kelas 11 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Rania dari 11 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Ita dari kelas 11 TKJ 1. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokratia, artinya kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari demos yaitu rakyat dan kratos yaitu kekuatan atau kekuasaan. Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada abad pertengahan Eropa, era pencerahan, dan revolusi Amerika Serikat dan Prancis. Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan bagi mereka. Prinsip-prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil, dan pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Klasifikasi demokrasi. Adanya keanekaragaman sudut pandang tersebut membuat demokrasi dapat diklasifikasikan menjadi berbagai macam bentuk, antara lain: 1. Berdasarkan titik berat perhatian. Berdasarkan titik berat perhatiannya, bentuk demokrasi ada 3, yaitu 1. Demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi formal biasanya dianut negara-negara liberal. Demokrasi material adalah demokrasi yang menitik beratkan upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan dihilangkan, dianut negara-negara komunis. Demokrasi gabungan adalah bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material, dianut negara-negara non-blok. 2. Berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya bentuk demokrasi ada 2, yaitu demokrasi konstitusional atau liberal dan demokrasi rakyat atau proletar. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintah demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahan terbatas. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.
Demokrasi rakyat adalah demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatan pada pemilikan pribadi tanpa penindasan atau paksaan. 3. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, bentuk demokrasi ada dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini terkait kondisi suatu negara yang jumlah penduduknya semakin rumit dan kompleks. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat nanas, buat dondong.